Halo Ale Sinsin. Kenapa kamu tidak naik kapal ha? Bagaimana kamu tahu aku ada di kapal? Kamu ada di kapal. Aduh, kenapa kamu begitu bodoh? Bodoh Sinsin. Sinsin Ale. Sinsin. Bodoh iya. Bodoh. Bodoh ini sengaja berlari jauh untuk naik kapal. Kemudian turun lagi berlari sampai ngos-ngosan. Hanya ingin bertemu dengan bodoh yang lain. Lalu bagaimana setelah bertemu? Lalu mengeluarkan tanda cinta. Kemudian dengan penuh kasih berkata pada bodoh itu, "Dari sekarang, aku akan seperti tali telepon ini, selalu melilitmu. Ingin setiap detik dan menitmu. Tertawa sejujur dan semanis sekarang." Bodoh itu bagaimana menjawabmu? Bodoh itu tidak menjawab, malah mencium bodoh itu. Kamu pikir enak ya? "Kamu tidak menciumku. Kembalikan tanda cintaku." Baiklah, baiklah. Hahaha, aku Aunite sudah keluar pagi-pagi. Sudah makan sudah. Barusan Ale membawaku makan cheongfan yang enak. Nanti aku ajak kamu. Kamu hari ini tidak perlu kerja. Perlu tapi bisa agak terlambat. Jangan main sampai lupa waktu. Ah, mana mungkin. Uncle Aunite, aku ajak kalian jalan-jalan. Ah, tidak usah. Aduh, kamu begitu mengerti ya, ayah ibu ingin berdua saja. Kita ke sana jalan-jalan. Baiklah. Dah, Kenapa tidak ikut Sinsin mereka? kita jangan mengganggu mereka. Kamu benar-benar menganggap Ale seperti menantu kita. Kamu sepertinya tidak begitu suka dia. Dia agak tidak serius. Orang tidak punya kerja sudah cukup menyedihkan. Kamu masih begitu bilang dia. Lihat apa? Aku rasa kali ini sangat sukses. Sukses ya. Sepertinya kamu tidak bisa melapor ke perusahaan ya. Apa sih? Aku tidak sedang membicarakan itu. Oh, berhasil sekali mengenaliku. Wah, kamu benar-benar tidak malu ya? Aku bilang aku bisa membuat ayah dan ibu. Rasa seperti sedang pacaran dulu, aku hebat kan? Hebat, kamu tidak hanya membantu ayah ibumu. Lalu siapa lagi? Ding dong. Halo, halo. Halo. Kamu ngapain sih? Aku sudah menyimpannya lama sekali. Kamu juga tidak berterima kasih Tali padaku. telepon ini adalah pemberian mantan pacarku. Tapi itu sudah lama sekali. Sudah berlalu, bukan milikku lagi. Bodoh? Bukankah ini lebih baik? Aku sudah membuang semua kesedihanku. Dah? Dah, bye. Gaosir tidak perlu mengantarku. Kalau ada waktu main lagi ya. Pasti kami akan datang. Sueki, benarkan? Halo? Ya kalau begitu aku. Baiklah, aku akan pulang besok saja. Oh, baiklah dah. Perusahaan benar-benar menyebalkan, ada apa sih? Mereka memintaku tinggal 1 hari lagi untuk mencari data. Sungguh merepotkan. Sinsin, jangan bersikap seperti itu terhadap pekerjaan. Tahu, tapi dia seorang gadis di sini. Tidak apa-apa, Sinsin bisa menginap di tempat kami. Aku dan Ale akan menjaganya, kalian tidak perlu khawatir. Itu benar. Hati-hati ya, jangan merepotkan orang lain. Tahu, aku tahu, kamu tenang saja, waktunya sudah tiba. Naik kapal yuk, waktunya sudah tiba. Ayo dah. Gaosir, kamu tidak perlu mengurusiku. Aku akan mencari data, nanti malam baru pulang. Kamu hati-hati ya, kalau ada apa-apa telepon aku. Oke dah. Dah, jalan pelan-pelan ya dah. Ya? Halo Ale Sinsin. Kenapa kamu tidak naik kapal? Kok kamu tahu? Aku ada di kapal. Kamu di kapal. Aduh, kenapa kamu begitu bodoh? Bodoh, Sinsin. Sinsin Ale. Sinsin. Bodoh ya? Bodoh. Bodoh ini sengaja berlari jauh naik kapal. Lalu turun lagi lari sampai ngos-ngosan. Hanya ingin bertemu si bodoh yang lain.
Lalu setelah bertemu gimana? Langsung mengeluarkan tanda cinta. Lalu dengan penuh perasaan berkata ke si bodoh itu. Mulai sekarang, aku akan seperti tali telepon ini, selalu melilitmu. Membuat setiap menit dan detikmu tertawa sejujur dan semanis sekarang. Si bodoh itu jawab apa? Si bodoh itu tidak menjawab malah mencium si bodoh itu. Kamu mimpi kali ya? Kamu tidak menciumku. Kembalikan tanda cintaku. Tidak boleh ya? Tidak boleh hahaha. Kiki hahaha ada apa? Cari cewek bodoh tidak boleh. Saatnya memikirkan masa depanmu di sini. Atau di sini. Kompetisi desain rambut serukan. Kalau kamu menang, kamu bisa ke Prancis belajar dengan idolamu. Gimana kamu ikut atau tidak? Kasih alasan kenapa aku tidak ikut. Kalau aku ikut takut kamu tidak dapat hadiah. Bodoh aku bisa biarkan kamu menang. Tapi tujuan aku ikut adalah mempromosikan salon kita. Aku percaya kamu bisa tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Lalu gimana kamu tidak akan? Kamu belum bersin ayahmu. Kakakmu ya sudah. Isi formulir dulu kalau kamu menang. Ayahmu tidak akan melarangmu kan? Sudah begitu saja. Kak, kenapa kamu di sini? Aku kebetulan lewat sini sekalian jemput kamu. Sudah berapa lama kamu kenal Jinbao? Sejak dia pindah sekolah di kelas 6 SD. Sudah lebih dari 10 tahun. Saya ingat waktu itu kamu bilang dia tidak bisa naik ke SMP. Makanya pindah sekolah ya? Terus setelah lulus SMP tidak lanjut sekolah lagi kan? Kakak sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Saya mau kasih tahu kamu. Kamu dan Jinbao itu. Kalian berdua jalannya beda. Bukan mau ikut campur soal pertemanan saya kan? Bukan itu maksud saya. Tapi gak apa-apa juga sih. Lagi pula kamu juga mau masuk Minjie, perasaanmu pasti beda. Teman-teman yang kamu kenal juga bakal beda. Tunggu Mingjie apaan? Setelah lulus kamu kerja di Minjie ada masalah gak? Sekarang waktunya mulai diaturin nih. Malam ini kasih tahu ayah dulu. Mama tolong selimutnya dibersihin juga ya. Duduk, saya mau kasih tahu kakak Lian. Kalau dia mau malas-malasan gimana? Pertama-tama bikin kamu gak senang. Ya dia gak usah kerja deh. Saya gagah senang kok. Kiki, kalian berdua itu. Kamu yang paling gak bisa bohong. Kamu gak mau kerja di Minjie. Kamu jujur aja kasih tahu ayah. Gak ada gunanya mama. Kenapa kamu berpikir begitu? Ayah kamu sayang banget sama kamu. Lagi pula kamu gak ngelakuin hal buruk, dia pasti ngerti. Baiklah, saya cari kesempatan kasih tahu ayah beneran loh. Ya. Ya? A1 ya, oke langsung diantar ya. Terima kasih ya. Huan Ji halo. Duduk. Terima kasih teman pesan makanan. Oke tunggu ya, halo mau martabak, terima kasih. Terima kasih nasi Mau sapi. apa, 2 es teh lemon? Oke 2 es teh lemon. Halo 2 es teh lemon nomor 2 terima kasih. Wah anakku, kamu liburan ngapain ke sini? Istirahat bentar. Kamu seminggu kerja 7 hari, kamu harusnya istirahat. Biarkan saja seberapa capek sih. Anak liburan harusnya pacaran atau jalan-jalan. Duduk di sini ngapain? Gak boleh dong, lihat kalian sibuk gini gak bantu-bantu. Wah aku sangat tidak berbakti, ya hei ambil beberapa kaleng susu cair. Baik. Kamu juga. Anak itu biasanya bekerja sangat melelahkan, bagaimana bisa kamu memanggilnya seperti itu? Kamu ini Selesaikan dulu pengantaran makananmu bos, ada pesanan keluar lagi nih. hari ini banyak sekali yang pesan makanan. Lebih baik tunggu sampai ada lebih banyak pesanan Bagaimana lalu bisa antar menunggu sekaligus. makanan dingin jadi tidak enak? Coba lihat siapa yang ada waktu untuk Mereka mengantar. belum kembali, apa yang harus kamu lakukan? Kalau begitu aku yang akan mengantar, hei jangan alamatnya.
Aku akan segera kembali. Ah, lihat kamu ini. Untuk berjaga-jaga, kalau masih perlu sesuatu. Fang Chengqian. Oh, apa yang kamu lakukan? Mengantar makanan. Benar Huanji ada di dekat sini, bukan bagaimana dengan ayah dan ibumu? Semua baik-baik saja. Hei, mau minum sesuatu ham. Sedang menunggu temanku Dickson. Dia baru saja pergi. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan dokumen yang aku berikan padamu terakhir kali? Sepertinya kamu belum memberitahuku. Apakah bisa atau tidak? Aku masih mempelajarinya. Hei, hubungi aku lagi 2 hari lagi ya. Jika makanan sudah dingin, memberikannya kepada orang lain Sudah tidak pergi, akan sepertinya senang kamu itu. sangat memperhatikan pengantaran makanan ini. Lebih dari memperhatikan klinik medis kamu. Bercanda, apakah aku benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Dulu kamu tidak secerdas ini. Sekarang tebak sekali langsung benar. Aku akan mengantar makanan dulu ham. Rachel. Dr. Fang, rencana penggalangan dana yang kamu rancang. Aku sudah memberitahunya secara singkat kepada Nyonya San. Setelah mendengarnya, dia sangat tertarik. Itu bagus. Tapi masih ada beberapa hal yang kurang aku mengerti. Dr. Fang ceritakan lagi padaku. Begini, aku ingin mencari beberapa pasien koma. Untuk mengorganisir sebuah dana amal uang yang dikumpulkan dari dana tersebut. Akan kami gunakan untuk penelitian tentang penyakit koma. Dan kebutuhan pemulihan pasien sebelum dan sesudah koma. Kami juga akan memperhatikan pasien koma. Kondisi psikologis keluarga mereka atau masalah ekonomi. Memberikan bimbingan dan bantuan kepada mereka. Lalu apa yang bisa aku bantu untuk kalian? Sebenarnya kami ingin Nyonya San menjadi saksi. Karena Nyonya San koma selama 16 tahun. Dari bangun hingga pemulihan. Memberikan banyak pesan positif kepada semua orang. Terutama kepada keluarga pasien. Memberikan dorongan dan harapan yang besar, sehingga mereka memiliki keyakinan. Tidak akan menyerah. Yang tidak seharusnya ditinggalkan adalah keluarga sendiri. Tidak boleh menyerah. Jadi kami ingin Ibu San. Secara langsung menceritakan pengalamanmu. Untuk semua orang. Pasti akan memiliki daya persuasi dan daya tarik yang lebih besar. Bisakah aku? Kamu pasti bisa, kami sangat berharap kamu mendukung acara ini. Aku tentu mendukung, tapi aku masih harus bertanya pendapat suami dan anak-anakku. Baik, tunggu kabar baikmu, aku menentang. Mengapa? Ini hal yang sangat bermakna. Aku tahu ini bermakna. Yang aku pertimbangkan adalah apakah kamu bisa menghadapinya. Nanti di tempat akan ada banyak orang, semua akan memperhatikanmu. Dan ada wartawan juga. Semakin aku memikirkannya, aku merasa kamu tidak cocok untuk pergi. Ayah benar, nanti situasinya akan sangat kacau. Sulit dikendalikan jika terjadi sesuatu. Bagaimana bisa terjadi sesuatu? Aku sudah benar-benar sembuh. Apa yang bisa kalian lakukan, aku juga bisa. Jangan terlalu keras kepala. Selain melakukan ini, masih banyak cara lain untuk membantu mereka. Mereka bilang aku harus melakukannya sendiri. Menjadi saksi adalah yang terbaik. Aku tahu. Masalahnya adalah aku terutama mempertimbangkan perasaanmu, bukan yang lain. Aku tahu kamu bermaksud baik. Tapi Aswe, aku juga merasa lebih baik menghindari masalah. Hal seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Mama, kami peduli padamu, kamu tahu. Aswe, jika kamu tidak tahu harus berkata apa, suruh Jia-Jia membatalkannya. Ya, apakah benar masih ada cara lain untuk membantunya? Tentu ada cara lain, Jia-Jia Ham. Kamu cari tahu situasinya, lihat apa yang bisa kita lakukan. Sudah tahu. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan Ibu San? Dia tidak punya waktu. Kurasa aku akan mendengar kabar buruk. Kami sekeluarga sudah berdiskusi, kami semua merasa Mama tidak cocok untuk menghadiri acara penggalangan dana seperti ini. Orangnya terlalu banyak, kami khawatir Mama tidak bisa mengatasinya. Kami tidak akan mengabaikan situasi Nyonya San. Saya rasa mungkin saya tidak menjelaskan dengan jelas sebelumnya. Berikan saya waktu untuk berbicara dengan Nyonya San secara detail. Saya rasa tidak perlu. Tapi ayah saya menyuruh saya memberitahumu. Dia bilang jika ada yang dibutuhkan dalam rencana ini, dia siap membantu. Saya rasa saya harus langsung berbicara dengan Tuan San. Dr. Fang. Saya Nona San. Anda seharusnya bisa membantu saya. Ya. Terima kasih Tuan San. Dr. Fang, silakan duduk. Maaf. Saya akan menyita waktu Anda. Saya rasa putri saya sudah menyampaikan maksud saya dengan jelas kepada Anda, karena itu. Jadi saya merasa harus menemui Anda secara pribadi. Anda tidak akan puas sampai Anda mendengarnya langsung, ya. Maaf Tuan Sen, Tuan Yu dari KBC mengatakan ada hal penting dan ingin bertemu dengan Anda lebih awal. Dr. Fang, tidak apa-apa, saya punya waktu, saya bisa menunggu. Sampai jumpa Cindy.
Dr. Fang. Hai, saya rasa Tuan San masih sibuk. Dia mungkin tidak akan kembali. Cindy Nona Zhao, bukankah Anda bilang baru akan kembali dari Shanghai besok? Kai pindahan Li Biawal bagaimana? Dengan Tuan San. Dia pergi ke KBC untuk membicarakan sesuatu dengan Tuan Yu sampai sekarang belum kembali. Tolong serahkan dokumen ini kepadanya. Oke, terima kasih Nona Zhao, Dr. Fang. Hai Susan, hai. Bagaimana ada waktu untuk makan? Saya ingin segera mengetahui situasi di Shanghai. Baiklah, sebenarnya tidak harus membicarakan urusan kerja. Sudah lama tidak bertemu, mari kita berkumpul dan ngobrol. Bagus sekali, saya akan naik untuk mengambil barang. Tunggu sebentar ya. Jadi sudah diputuskan ya? Oke, sampai jumpa. Bagaimana sudah memesan? Tunggu sebentar, Bolin ada di sekitar sini, saya akan mengajaknya makan. Benarkah? Hari ini sangat sibuk. Rencana saya kacau karena Tuan Su. Dan membuat Dr. Fang menunggu Anda sepanjang sore. Bagaimana Anda tahu? Saya melihatnya. Sebenarnya saya rasa Anda seharusnya membiarkan istri Anda yang melakukannya. Saya tidak merasa bahwa acara ini cocok untuknya. Kamu takut dia membuat malu? Mungkin saja. Dengan kondisinya saat ini, pasti banyak orang yang penasaran padanya. Saya tidak ingin dia menjadi bahan gunjingan. Kamu tidak ingin hal negatif mempengaruhimu, bukan? Mungkin itu juga wajar. Sebenarnya apapun yang kamu lakukan pasti akan ada yang mengomentari. Karena apapun yang dilakukan pasti akan ada yang mengomentari. Maka saya merasa lebih yakin bahwa saya melakukan hal yang benar setidaknya. Dengan begitu, tidak akan mempengaruhi Asue. Jika kamu benar-benar melakukannya untuknya, saya rasa kamu sebaiknya membiarkannya mencoba. Setidaknya dia bisa tumbuh. Dan mengingat apa itu kenyataan. Tidak usah membicarakan ini lagi. Kiki masuk ke Minjie ya. Bagaimana kamu tahu? Sinsin yang memberitahuku. Lalu apakah Sinsin memberitahumu bagaimana dia dan Ale di Pulau Lama? Dia bilang ini rahasia. Maaf, aku terlambat. Ngobrol apa yang seru begitu? Tidak ada. Membicarakan saat kamu di Shanghai ingin pacaran tapi tidak berhasil. Kamu tidak salah dengar ya? Kalau aku mau pacaran pasti berhasil. Sudahlah, lebih baik kita pesan makanan dulu lalu bicarakan perjalanan ke Shanghai. Baiklah, oke, aku tidak peduli lagi. Aku mau set dinner. Terima kasih, aku juga. Susan, hidangan utamanya steak ya. Begitu ya? Lobster kamu juga suka? Oke, aku sama seperti Nona ini. Kenapa kamu tidak makan daging sapi? Bukan akhir-akhir ini tidak terlalu ingin. Sangat aneh. Beberapa hal akan berubah pada waktunya. Tapi kita bertiga sudah berteman selama bertahun-tahun. Lumayan baik kan? Tentu saja, mari kita bersulang untuk persahabatan kita. Ya, cheers. Cheers. Ibu Ale bertanya padaku apa cita-citaku waktu kecil. Bagaimana aku harus menjawabnya? Katakan saja apa cita-citamu padanya. Tapi cita-citaku waktu kecil adalah menikah dengan seseorang yang sangat menyayangiku, tapi menjawabnya seperti itu sepertinya agak memalukan. Kalau begitu katakan saja tidak ada. Kamu bisa balik tanya dia benar, jangan sampai dia mengelabui aku. Aku balik mengelabuinya, sudah aku kembali ke kamar. Mama, kamu tidak senang? Bukan. Kamu duduk dulu. Aku tahu kamu masih sangat ingin menghadiri acara penggalangan dana yang diadakan Dr. Fang kan? Ayahmu tidak setuju. Kamu tahu seberapa berkuasa ayah sekarang. Apakah dia sering seperti itu? Tidak juga, tapi kadang-kadang dia benar-benar bisa membuatmu kaget tanpa terlihat. Aku juga takut, tapi aku merasa aku harus pergi. Sudahlah, kamu juga tidak ingin sering melihat ayah yang marah-marah kan? Ayah Sueki, kamu sudah kembali. Bagaimana? Apakah kamu benar-benar ingin ikut acara penggalangan dana itu? Iya. Kamu harus siap mental dulu. Aku sudah siap, aku juga akan membantu Mama untuk siap mental. Mengandalkan kamu dan juga kakak serta abang Kalau begitu sudah diputuskan. Kalau begitu biarkan aku pergi. Kita sekeluarga akan mendukungmu. Kamu sangat baik.
Hidup Dedi. Bukannya Dedi galak. Ah tidak, Dedi tidak akan sepelit itu.